Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kabar antum semua siswa-siswi SMP IT Insan Tama Liuliang senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mata pelajaran PKN ya dengan tema di bab 4 yaitu keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab ini nanti akan dibahas terkait dengan faktor-faktor keberagaman yang ada di Indonesia itu apa saja yang menyebabkannya, kemudian keberagaman itu dalam hal apa saja gitu ya, bentuk-bentuk keberagamannya. Nanti kita akan lihat faktor-faktor keberagamannya itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu perbedaan dari sisi suku bangsa atau etnik, kemudian juga agama, ras ataupun antar golongan, bisa juga dari sisi perbedaan bahasa, adat istiadat, kemudian juga budaya dan lainnya. Insya Allah di kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang tema tersebut. A. Keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang majemuk atau bangsa yang beragam atau beraneka ragam, yang terdiri atas berbagai suku bangsa atau etnik, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, agama dan juga ras. Keberagaman ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia, yaitu sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh. Keberagaman yang dimiliki Indonesia patut disyukuri oleh kita dan disikapi dengan baik dan benar sesuai pandangan Islam. Keberagaman yang ada dapat berpotensi ibarat dua mata pisau, bisa bernilai positif jika keberagaman dapat menciptakan integrasi nasional atau persatuan nasional, persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga bernilai negatif jika keberagaman dianggap negatif oleh sebagian besar masyarakat dan menimbulkan konflik atau permasalahan atau pertentangan karena kurangnya sikap toleransi. Sikap toleransi di sini yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai di tengah-tengah masyarakat yang terdapat perbedaan di sana. Inilah pengantar tentang keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Baik itu dari sisi suku bangsanya ya, etniknya, kemudian juga bahasa, budaya, adat istiadat, agama, dan ras. Kesemuanya ini menyatu dalam satu wadah bangsa Indonesia. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Keberagaman yang tadi disebutkan di awal itu muncul karena apa ya? Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi munculnya keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang keenam, ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita akan melihat nih lebih detail, lebih rinci apa-apa aja sih yang dimaksud dari keenam faktor ini yang dapat mempengaruhi keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keberagaman. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Sebagaimana yang antum ketahui, negara kita terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia sendiri berada atau termasuk dalam benua Asia ya. Kemudian negara kita posisinya terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dengan keberadaan di jalur yang strategis ini, maka menjadikan negara kita menjadi jalur perdagangan internasional
menjadi jalur perdagangan dunia. Setiap kapal-kapal ataupun pesawat udara ya, setiap kapal laut dan pesawat udara ataupun transportasi lain kerap kali singgah dan mampir di negara kita untuk melakukan aktivitas lainnya atau untuk bertransaksi atau berinteraksi di negara kita. Baik itu untuk perdagangan ya ataupun bisnis dari sisi perekonomian ataupun kepentingan lainnya. Ini tidak bisa dipungkiri karena letak yang strategis menjadikan lokasi tersebut senantiasa dilalui oleh berbagai macam atau oleh berbagai bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya. Sehingga ini menjadikan Indonesia menjadi tempat persinggahan oleh bangsa-bangsa lain yang memiliki perbedaan kebudayaan, agama, ras, budaya, dan juga perbedaan lainnya. Alhasil, karena letak yang strategis ini, maka potensi keberagaman yang ada di Indonesia menjadi lebih terbuka. Karena banyak orang yang singgah, banyak orang luar yang singgah, banyak orang asing yang mampir ke negara kita akibat posisi kita yang strategis, mudah dilalui, mudah disinggahi karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Alhamdulillah Allah menganugerahkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Jumlah pulaunya ada sekitar 17.504 pulau yang tersebar dari barat sampai dengan ke timur. Pulau-pulau besar yang kita ketahui bersama seperti Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Maluku, Pulau Bali, Pulau Madura, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kesemuanya kalau ditotal ada sekitar 17.504 pulau termasuk dengan pulau-pulau yang sangat kecil yang tidak nampak di peta ya. Nah, masyarakat yang mendiami pulau tersebut akan mengembangkan budaya yang dimiliki sesuai tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing sehingga terbentuk keberagaman. Masyarakat yang hidup di Pulau Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di Pulau Papua misalnya akan memiliki budaya yang berbeda. Karena apa? Karena disesuaikan dengan tingkat kemajuan yang ada di pulau tersebut. Kalau di Pulau Jawa relatif lebih cepat perubahannya, relatif lebih maju perkembangannya, baik itu dari sisi teknologi ataupun juga sisi lainnya, dibandingkan dengan yang ada di Pulau Papua ataupun pulau lain yang memang tingkat kemajuannya itu rendah dari Pulau Jawa ya. Nah, ini nanti akan membentuk perbedaan ataupun keberagaman antara pulau yang ada di Indonesia, baik itu Pulau Jawa misalnya, kemudian juga Pulau Papua ataupun Pulau Sulawesi, Madura, Sumatera, dan lainnya. Karena kondisi yang ada ini memungkinkan terjadinya perbedaan di antara pulau-pulau yang ada itu. Berikutnya yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam ya. Sebagaimana antum ketahui, Indonesia memiliki daerah dengan topografi ya atau kondisi bentang alam yang berbeda-beda. Ada dataran tinggi, dataran rendah dan lainnya. Nah, perbedaan kondisi alam seperti ini nanti akan memunculkan keberagaman dari sisi perbedaan kegiatan ekonomi ya. Karena kegiatan ekonominya berbeda. Misalnya, di daerah pantai akan ditemukan profesi pekerjaan nelayan, mencari ikan di laut ya. Kemudian di daerah dataran tinggi atau pegunungan akan ditemukan profesi pekerjaan petani atau berkebun ya, aktivitasnya berkebun atau mengelola hutan. Nah, perbedaan ini nanti akan memunculkan juga keberagaman di tengah-tengah masyarakat dari sisi profesi pekerjaannya misalnya. Kemudian juga akan berdampak pada makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang hidup di kondisi tersebut ya, di kondisi alam yang berbeda tersebut, di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Makanan pokoknya nanti akan ada perbedaan. Termasuk juga dari sisi pakaian yang dikenakan ya. Kalau misalnya di dataran rendah atau di daerah pantai, biasanya masyarakat akan mengenakan pakaian-pakaian yang pendek, kemudian yang tidak terlalu tebal, ya, yang
mampu menjaga sirkulasi udara dengan baik gitu ya, dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah dataran tinggi. Tentu mereka akan mengenakan pakaian yang tebal-tebal, yang panjang. Karena apa? Karena cuacanya dingin ya di dataran tinggi itu. Anginnya dingin, udaranya sejuk ya, cuacanya dingin, bahkan sering hujan misalnya. Berbeda dengan di daerah pantai, karena cuacanya ataupun iklimnya panas ya, maka pakaiannya pun akan berbeda dengan masyarakat yang ada di dataran tinggi. Itu dari sisi perbedaan pakaian yang dikenakan. Kemudian juga dari sisi kesenian yang ditemukan di kedua daerah tersebut tentu akan berbeda juga disesuaikan dengan kondisi alamnya, termasuk juga kepercayaannya, ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan perbedaan kondisi alam ini menjadi faktor yang memunculkan adanya keberagaman di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Perkembangan sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi akan membawa masyarakat lebih mudah berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam sulit dijangkau. Sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas dapat menjadi penyebab munculnya keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi keadaan transportasi dan komunikasi itu contohnya seperti sarana transportasi, contohnya angkutan umum ya. Bisa berupa kapal laut, bisa berupa pesawat udara, bisa juga berupa angkutan umum darat seperti mobil, bis ya, angkot gitu ya, ataupun juga bisa kendaraan roda 2, ojek misalnya, atau bisa juga kereta api ya. Kalau sekarang mungkin kereta cepat, kereta listrik ya. Kemudian juga contoh komunikasi, misalnya apakah dari sisi ketersediaan akses jaringan komunikasi, kemudian juga ketersediaan akses jaringan internet misalnya, ataupun bisa juga dari sisi ketersediaan perangkat komunikasinya, alat komunikasinya seperti handphone, ya, telepon, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari sarana transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi juga bisa termasuk di dalamnya ketersediaan jalan raya ya, atau jalan-jalan yang memang bisa dimungkinkan untuk dilalui oleh angkutan darat ya, kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2 ataupun juga kereta api misalnya. Kemudian yang faktor kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang terbuka sebetulnya terhadap perubahan. Ini dapat kita lihat dari contoh misalnya kedatangan bangsa-bangsa luar ke Indonesia seperti bangsa India, Cina, Arab, dan bangsa-bangsa Eropa. Nah, bangsa-bangsa ini kadang datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Untuk daerah-daerah yang relatif terbuka, seperti misalnya di daerah pesisir pantai, maka daerah ini menjadi daerah yang paling cepat mengalami perubahan. Sementara di daerah-daerah yang terletak jauh dari pesisir pantai, biasanya tidak banyak terpengaruh budaya luar, sehingga corak kebudayaannya khas ya, sesuai dengan daerah itu. Jadi nggak terpengaruh dengan kedatangan bangsa asing atau bangsa luar Indonesia. Contoh keterbukaan terhadap budaya luar, misalnya di kota Jakarta. Jakarta sebetulnya terkenal juga sebagai kota pelabuhan ya. Kota pelabuhan berarti tempat singgah kapal laut ya. Jakarta memiliki corak kebudayaan yang beraneka ragam. Misalnya dalam budaya Betawi, ya, suku Betawi itu kan suku asli Provinsi Jakarta ya. Misalnya dalam budaya Betawi terdapat unsur budaya Cina, Arab, dan Portugis. Hal ini disebabkan oleh beragamnya orang yang datang dan singgah di Jakarta saat itu, sehingga terjadi percampuran kebudayaan. Dulu Jakarta sebetulnya dianggap sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai, sehingga banyak bangsa luar yang singgah atau mampir ke Jakarta, sehingga terjadilah percampuran kebudayaan, percampuran bahasa, percampuran
adat istiadat dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat di budaya Betawi ada nuansa percampuran dari berbagai bangsa tadi ya, dari Cina, Arab ataupun Portugis. Nah, ini terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemudian faktor yang keenam atau faktor terakhir yaitu ilmu pengetahuan. Ya. Pertukaran informasi dan pengetahuan yang cepat akibat dampak dari kemajuan perkembangan teknologi dapat menyebabkan munculnya keberagaman budaya. Pola pikir masyarakat untuk melakukan perbuatan atau tindakan dapat dipengaruhi dari banyaknya akses dan informasi yang didapat. Perbedaan akses informasi ataupun pengetahuan dari masyarakat satu dengan masyarakat lain akan memunculkan kebudayaan mereka berbeda. Contohnya, misalnya, akses informasi di Pulau Jawa dengan Pulau Papua menyebabkan kebudayaan mereka berbeda. Karena pada budaya masyarakat yang hidup di perkotaan dan yang hidup terisolasi tentu berbeda, ya kan? Masyarakat kota memiliki kebudayaan yang banyak, yang beraneka ragam, yang plural, yang majemuk. Sedangkan masyarakat yang terisolasi seperti di Papua misalnya masih kental dengan kebudayaan mereka sendiri. Jadi belum terpengaruh dengan hal apapun, belum terpengaruh dengan perkembangan informasi, perkembangan teknologi, sehingga kebudayaan mereka masih memiliki ciri khas yang kuat, berbeda dengan kondisi masyarakat yang ada di Pulau Jawa yang kemungkinan besar sudah bercampur dengan kebudayaan dari luar Indonesia. Ini faktor yang terakhir. Ya, yang kedua, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia selain dikenal sebagai bangsa yang majemuk, serta dikenal juga dengan negara yang masyarakatnya ramah ya. Kemudian juga dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan keindahan alam yang beraneka ragam. Ini semua patut kita syukuri yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Sehingga kita dapat mengelolanya dengan baik dan benar ya. Iwan semua dan akhwat semua. Nah, ke semua bentuk keberagaman yang ada di Indonesia ini, kalau dalam konsep kenegaraan, maka keberagaman tersebut diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita temui dalam lambang burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kalimat yang ditemukan dalam buku atau kitab Sutasoma yang dibuat oleh Empu Tantular ya. Nah, dari sanalah kemudian dipakai semboyan ini sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Nah, keberagaman apa saja sih yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Ada 4 yang terangkum di sini. Yang pertama dari sisi keberagaman suku bangsa atau keberagaman etnik. Suku bangsa atau etnik adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Pengelompokan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Nah, ini keberagaman suku ini bisa kita lihat contohnya keberadaan suku Jawa. Suku Jawa ini merupakan salah satu suku yang paling banyak yang ada di Indonesia. Jumlahnya sekitar 95,2 juta orang ya, suku Jawa yang mendiami di Jawa Tengah, bisa juga di Jawa Timur. Intinya di Pulau Jawa mereka ini menetapnya ya atau persebarannya ya. Suku Jawa merupakan suku yang paling banyak di Indonesia. Nah, kemudian suku Batak ya. Salah satu suku yang ada di Pulau Sumatera di samping suku lainnya ya, ada suku Mandailing, kemudian suku Padang ya dan seterusnya. Kemudian suku Sunda nih, berarti kalau antum yang hidupnya di Jawa Barat, kemungkinan besar antum berasal dari suku Sunda, dari orang tua antum ya. Suku Sunda mendiami provinsi Jawa Barat. Bogor termasuk dalam provinsi Jawa Barat ya. Nah, suku Sunda merupakan
suku yang termasuk kategori paling besar juga dengan jumlah populasi 36,7 juta ya, 36,7 juta orang ya, suku Sunda ini ya. Kemudian suku Bali, tentu saja ini mendiami Pulau Bali ya. Suku Bali, kemudian suku Madura mendiami Pulau Madura, kemudian juga ada suku Dayak nanti di Kalimantan, kemudian suku Asmat, suku Dani di Papua, kemudian suku Minahasa di Sulawesi Utara, suku Bugis di Pulau Sulawesi, kemudian beragam suku lain yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Itu dari sisi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian dari sisi keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia sendiri diakui 6 agama. Yang pertama, agama Islam sebagai agama terbesar pemeluknya di Indonesia. Hampir 87% mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan, kalau dari sisi populasi penduduk yang memeluk agama ini ada sekitar 6% ya. Jadi 6% merupakan penganut Kristen Protestan. Berikutnya adalah Kristen Katolik. Populasinya lebih sedikit lagi, sekitar 2% saja ya. Kemudian agama Hindu. Agama Hindu yang mayoritas mendiami Pulau Bali ya. Ini hanya 1% saja dari total populasi penduduk Indonesia. Kemudian agama Buddha 0,7%, di bawah 1% malah ya. Kemudian yang terakhir adalah agama Konghucu atau kepercayaan Konghucu. Di bawah 1% juga, 0,05% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Jadi alhamdulillah agama Islam masih menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Itu dari sisi keberagaman agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia ya. Berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian keberagaman ras. Di dunia ini kita mengenal ada sekitar 6 atau 7 ras ya. Ada ras Negroid, kemudian Vedoid, Asiatic Mongoloid, kemudian Malayan Mongoloid, Melanisoid, dan Kaukasoid. Nah, keberagaman ras ini pun juga ditemukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin akan lebih sedikit lagi ras yang ditemukan. Bisa jadi 4 atau 5 ras saja gitu ya. Karena ras yang ada di Indonesia tidak mencakup keseluruhan ras yang ada di dunia ya. Untuk Indonesia sendiri secara ras, populasi ras yang yang ditemukan di Indonesia lebih banyak kepada Malayan Mongoloid ya. Kita semua sebagian besar termasuk dalam ras Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid ini berarti ras Melayu ya. Kalau Asiatic Mongoloid berarti seperti negara-negara Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Hong Kong ya. Itu Asiatic Mongoloid. Kemudian kalau ras Negroid itu berasal dari orang-orang di benua Afrika misalnya ya. Kemudian kalau ras Vedoid seperti orang-orang yang ditemukan di daerah Indonesia juga. Kalau di Indonesia di Mentawai, kemudian di Siak, kemudian juga di Jambi ya, itu ras Vedoid. Kemudian ras Melanesoid banyak ditemukan di daerah timur ya, seperti Pulau Papua, Pulau Aru, dan sejenisnya. Jadi ras Melanesoid ini banyak ditemukan di Indonesia Timur. Ya. Kemudian ras Malayan Mongoloid berarti ras Melayu seperti kita, sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam kategori ras Malayan Mongoloid ya, atau ras Melayu. Kemudian kalau ras Kaukasoid ini ditemukan di luar Indonesia umumnya. Karena ras Kaukasoid ini merupakan ras yang ditemukan atau banyak dimiliki oleh orang-orang Eropa ataupun benua Amerika ya. Ini ras Kaukasoid. Kemudian keberagaman yang keempat yaitu keberagaman sosial budaya.
Baik itu dari sisi beraneka ragam pekerjaan ya, profesi ataupun mata pencaharian masyarakat kita, dari mulai pedagang, kemudian guru, dokter, kemudian diplomat misalnya, kemudian pengusaha dan seterusnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang beragam tadi di masyarakat Indonesia maka akan menjadikan keberagaman sosial termasuk dalam keberagaman sosial budaya ya. Apakah itu petani, peternak, nelayan dan seterusnya. Kemudian juga keberagaman sosial budaya contohnya dari sisi tarian. Tarian-tarian daerah yang mana antum ketahui ada sekitar 34 provinsi di Indonesia dengan tarian khas daerahnya masing-masing itu tentu sangat beragam. Kemudian makanan daerah ini juga akan sangat beragam. Karena dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, kemungkinan besar perbedaan makanannya juga ditemukan di sana. Kalau di Jawa Barat mungkin makanan khasnya seperti apa ya? Makanan Batagor misalnya ya. Kemudian juga gado-gado gitu ya. Kemudian juga apalagi ya karedok ya misalnya dan seterusnya. Dan juga makanan-makanan dari daerah lain, empek-empek dari Palembang misalnya atau papeda dari Indonesia Timur. Kemudian juga makanan jenis makanan lainnya yang dapat ditemukan di setiap daerah di Indonesia itu sangat banyak jumlahnya. Berikutnya rumah adat. Rumah adat pun sama. Banyak ditemukan rumah adat yang berbeda-beda di setiap provinsi ya. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera tentu berbeda. Rumah adat Joglo, rumah adat rumah Gadang misalnya. Itu merupakan contoh rumah adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Berikutnya adalah pakaian khas daerah. Ya. Ini juga akan berbeda ya. Ada kebaya, kemudian juga ada pakaian adat lain dari daerah lain ya. Kemudian juga bisa termasuk dalamnya senjata tradisional atau juga bisa alat musik tradisional. Itu pun masuk ke dalam keberagaman sosial budaya ya. Ini yang merupakan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kesemuanya kita lihat sebagai satu kesatuan yang utuh dan dapat kita lihat lebih jauh nanti dalam pandangan Islam seperti apa misalnya ya. Dari sisi keberagaman yang ada tentu kita akan memilah-milah mana yang sesuai dengan budaya yang Islami, mana yang tidak. Kalau dari sisi pakaian tentu kita lihat apakah pakaian adat tradisional dari daerah itu sesuai dengan Islam atau tidak. Apakah pakaian yang menutup aurat ataukah tidak. Bagi perempuan apakah menutup aurat secara sempurna ataukah tidak, sama halnya dengan laki-laki. Karena fungsi pakaian, misalnya pakaian adat tradisional, tidak hanya sebatas pemanis badan ya, tidak hanya sebatas itu fungsinya. Tapi juga fungsi yang pertama tentu untuk menutup aurat kita manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian itu sendiri sebagai alat untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap stabil suhunya ya, suhu badan tetap stabil. Jadi terhindar dari panas dan dingin cuaca yang ada di luar kita. Sehingga dengan adanya pakaian ini akan menjadikan kita terlindungi dari bergantinya cuaca dingin, panas dan seterusnya ya. Sehingga nanti dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya keberagaman yang ada termasuk juga misalnya keberagaman ras dengan adanya perbedaan di sana sini tentu itu bukan menjadi penghalang kita untuk bergaul dengan baik dengan orang lain ya. Karena yang menjadi pembeda itu kan bukan dari sisi tampilan fisik kita ya, tapi dari sisi ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut, semisal dia muslim. Jadi itulah pentingnya kita menghargai ataupun menghormati keberadaan orang lain ataupun teman kita yang katakanlah memiliki perbedaan dengan kita. Ya, kita hargai, kita menghormatinya sebagai teman kita misalnya. Jadi kita dalam bergaul atau bersikap mengedepankan prasangka yang baik ya, sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, berhusnuzon. Sehingga ketika kita telah melakukan hal-hal yang baik, insya Allah nanti harapan kita kembalinya pun akan berdampak baik untuk kita ke depannya. Jadi dengan adanya keberagaman ini tidak menutup aktivitas kita untuk membatasi dengan orang-orang tertentu misalnya ya, tidak seperti itu juga. Jadi kita melihat dari sudut pandang Islam, semisal
tidak ada hal-hal yang menjadi larangan untuk kita bergaul dengan seorang, ya berarti kita bergaul sesuai dengan ajaran Islam yang kita yakini. Demikian ikhwan dan akhwat semua siswa-siswi SMP IT Insan Tama Lewiliang, pembahasan kita tentang tema keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, antum telah mengetahui tadi faktor-faktor keberagaman yang ada di Indonesia itu apa sih yang menyebabkan keberagaman di masyarakat Indonesia. Tadi ada 6 faktor ya yang sudah dijelaskan. Kemudian juga yang berikutnya antum juga sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat. Apa saja ya, dari mulai keberagaman suku bangsa, agama, ras, sosial budaya, itu sudah antum ketahui tadi. Sehingga harapannya ini menjadikan pengetahuan yang mencukupi buat antum dalam melihat situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ya. Kemudian juga bisa menambah ke keimanan antum bahwasanya memang dengan diciptakannya masing-masing orang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan dan kekurangan, tentu itu menjadikan kita senantiasa bercermin bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Boleh jadi secara fisik dia kurang, tapi secara non fisik mungkin dia punya kelebihan yang tidak kita lihat secara sekilas ya. Ini yang harus kita cermati. Jangan sampai kita menilai orang hanya dari sudut pandang yang satu saja ya, hanya dari sisi tampilan fisik saja, dari covernya saja. Sebagaimana istilah ungkapan ya, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampul depannya, tapi dilihat dari keseluruhannya, dari keseluruhan buku itu, dari sampul depan, isi, belakangnya, dan seterusnya. Itu perumpamaan saja. Artinya kita tidak bisa menilai orang dari tampilan fisik luarnya saja, ya. Jadi yang perlu kita lihat ya secara keseluruhan. Boleh jadi orang yang kekurangan secara fisik itu tadi, tapi ternyata dia memiliki kelebihan atau kemuliaan di sisi Allah ya, dalam pandangan Allah ibadahnya sangat bagus, puasanya rajin, ibadah sunnahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya rajin ya, dan kita mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Ini kalau kita misalkan mengambil satu contoh, karenanya eh, tetap saling menghormati dan menghargai dengan apa yang antum hadapi di sekeliling antum saat ini ya. Termasuk juga kepada teman-teman antum, jangan sampai ada teman antum yang memiliki keterbatasan, antum ledek, antum hina, antum bully gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya, apalagi sama-sama muslim. Tidak boleh saling merendahkan, menghinakan ya, dilarang oleh Islam. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya dari Bapak pribadi mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Marilah kita tutup forum ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, beribadah dan beramal solih.